sama kawan-kawanku mau minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Mau tolong izini belajar sama Ustaz Tauhidi. Alif batas sajim ha, Allah Tuhan kita semua. Khoda dan zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas sajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Khoda dan zai sin shin, masuk surga ya bilang amin. Kan mak yang ngajarin kita harus jadi orang mukmin. Kan mak yang ngajarin Islam itu aku yakin. Alif batas sajim ha, Allah Tuhan kita semua. Khoda dan zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas sajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Khoda dan zai sin shin, masuk surga ya bilang amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah, bunda, sahabat Usama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya puasa sampai dengan hari ini? Alhamdulillah. Semoga puasanya senantiasa lancar, Amin, senantiasa mudah, dan tentunya mendapatkan banyak keberkahan ya di Amin. hari-hari puasa yang sudah dilewati. Nah, ayah bunda sahabat Usama yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Riza Al-Faris, juga ditemani dengan Ustadz Isya ya. Kita masih di program yang sama ya, Jingga Ngaji Bareng Keluarga di episode kedua. Nah, jika pada saat episode pertama kita sudah belajar tentang peran dari seorang ayah, hari ini kita akan bersama-sama sharing ya, belajar tentang figur ayah dalam Islam. Tentunya masih bersama dengan Ustadz Isya. Kita akan coba ngobrol santai, ngobrol asik ya, saling sharing barangkali Ustadz gitu ya, tentang figur ayah. Nah, mungkin nanti selanjutnya akan dibahas ya oleh Ustadz Isya tentang figur ayah dalam Islam. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Riza. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terkait dengan figur ini, saya kira kita semua sangat yakin atau kemudian diajarkan sejak kecil Ustadz Riza bahwa kita mesti mencintai figur terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi apakah kemudian berhenti di sana? Saya kira figur dalam Islam itu sangat banyak. Tapi sebelum ke sana, saya ingat nasihat dari Syekh Ali Jabir rahimahullah. Beliau menyampaikan kepada anak-anak kita, ajarkan mereka cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan begini, setiap kemudian kita meminta anak kita untuk berbuat sesuatu, sampaikan kepada anak kita untuk kenapa kita melakukan seperti ini dan tidak melakukan seperti ini. Karena Rasulullah melakukan ini dan Rasulullah tidak melakukan itu. Nah, jadi alasannya adalah karena Rasulullah SAW. Nah, ini
menjadi inspirasi yang betul menarik sekali. ya, dari Syekh Ali Jabir rahimahullah. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ustaz Riza, kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, maka Al-Qur'an menyampaikan, Allah berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Atau kemudian Nabi Ibrahim juga demikian dalam surat Mumtahanah ya, ayat yang keempat, qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Kurang lebih redaksinya demikian. Jadi sungguh ada suri tauladan yang baik ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jadi sungguh ada suri tauladan ya. Qad kanat lakum, bagi kalian, uswatun hasanah, jadi contoh yang baik, fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi siapa figur ayah dalam Islam, maka kita merujuk kepada contoh-contoh yang Allah berikan dalam Al-Quran dan Sunnah, melalui Al-Quran dan Sunnah. Maka kita merujuknya ke sana. Siapa itu? Rasulullah yang utama sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para anbiya, para nabi-nabi, para rasul, para nabi. Kemudian siapa lagi, saudara? Para sahabat. Ya kan? Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di antaranya ada Khulafaur Rasyidin, kemudian ada para sahabat yang dijamin masuk surga, kan begitu kan? Lah kalau sudah dijamin masuk surga, pastinya mereka bisa dijadikan teladan kan? Contoh. Pastinya, karena dijamin masuk surga begitu ya. Siapa lagi yang akan kita contoh kalau kemudian bukan orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Nah, tapi kemudian kita tidak menutup sampai di sana. Ada juga para salihin, orang-orang yang saleh setelah para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in dan orang-orang saleh mutaakhirin yang terkini. Itu semua bisa kita jadikan figur dalam Islam. Jadi tidak terbatas pada satu orang saja. Kira-kira inspirasinya sangat banyak ya mestinya ya. Betul. Sangat banyak. Sehingga kita semua tidak mentok ke satu orang saja. Justru ini menjadi acuan untuk kita belajar tentang seperti apa ayah dengan figur-figur yang ada itu. Kita bisa belajar dari sejarah terkait dengan mereka, kisah-kisah mereka. Nah, seperti apa figurnya? Misalkan kita ambilkan Rasulullah Muhammad SAW, yang masyhur adalah ketika kisahnya Rasulullah dengan anaknya Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana kemudian ketika Fatimah mengalami kesulitan, maka sebagai seorang ayah Rasulullah hadir. Padahal memang ada suami Ali bin Abi Thalib, orang yang saleh, orang yang luar biasa. Tetapi kemudian ada pernak-pernik kehidupan yang justru sangat manusiawi, yang itu bisa kita jadikan teladan. Yaitu ketika Sayyidah Fatimah itu mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Lalu Rasulullah hadir memberikan solusi yang solusinya jauh kemudian dari pemikiran yang sederhana, yaitu solusinya solusi ukhrawi. Gitu kan? Kisahnya kan sangat masyhur itu. Ketika Fatimah kesulitan, tidak memiliki pembantu, khadimah, kemudian apa jawaban Rasulullah? Masih ingat Ustaz Risa? Jawaban Rasulullah itu terkait dengan zikir. Jadi masalah
material keduniaan dijawab dengan ukhrawi. Itu kan, lah, kok bisa? Karena dunia itu bisa diusahakan. Artinya sesuatu yang sederhana, sesuatu yang bisa selesaikan dengan berbagai macam hal. Tetapi ketika kita salah langkah dalam hal ukhrawi, maka selesai. Kita akan sangat rugi ketika kemudian kita salah langkah dalam hal ukhrawi. Jadi urusan duniawi itu kemudian sederhana bagi Rasulullah SAW. Ketika kita mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, kemudian solusinya adalah itu menjadi solusi atas tanda kutip keterbatasan materi yang dikeluhkan oleh Sayyidah Fatimah. Kemudian kisahnya Nabi Nuh dengan anaknya, begitu ya. Bagaimana ketika si anak ini figurnya itu tidak baik, ya. Tetapi bagaimana kemudian seorang ayah masih berusaha untuk menyelamatkan anaknya dari kecelakaan akhirat, ya. Padahal figurnya tidak baik. Nah, boleh jadi kalau kita melihat orang tua yang sekarang, bukan masalah akhirat, tapi bandel masalah misalkan tadi lah, urusan-urusan dunia. Minta ini, minta itu, nggak tahan, akhirnya dipukul, begitu ya. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Ini yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam justru urusannya yang mendasar. Yang kemarin dulu kita sempat singgung bahwa koridornya adalah koridor akhirat. Figur-figur ini kemudian bisa kita teladani. Rasulullah, kemudian kita tadi sempat singgung Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Ustaz Rizal yang dirahmati Allah Ta'ala dan ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, sahabat Usama semuanya, dari figur-figur itu kemudian kita melihat ada saya ingin menyampaikan satu insight yang boleh jadi ini menjadi dasar pembicaraan kita pada siang hari ini, yaitu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman dalam Al-Quran itu menggunakan khitab atau menggunakan diksi abadi. Kita lihat contoh yang tadi kita sebutkan, misalkan dalam surat Yusuf misalkan. Kalau ini kita bisa ambilkan surat Yusuf ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Maknanya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Nah, ini kan sebetulnya curhatnya Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yakub. Nah, ketika curhat sesuatu yang ternyata itu adalah krusial, yang penting, ya, Nabi Yusuf menggunakan istilah abadi. Ya, Al-Quran ini bercerita demikian. Kemudian kita lihat contoh kalimat abadi lagi dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ada dalam surat Maryam ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ini Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahandanya yang musyrik, ya, yang tidak Islam, tidak Muslim. إذ قال, dan ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahandanya, ya abati, wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma'u, kenapa engkau menyembah kepada
sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa kemudian membuat kita itu mampu ya begitu ya, mengkayakan kita, memberi rezeki kita ya, tidak mampu menolong lah ya, gitu ya begitu ya, dari segala sesuatu ya. Nah, meskipun kemudian ayahandanya musyrik begitu kan, tapi tetap Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata ya abati ya. Menariknya di sana kemudian kita bisa melihat juga dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ya, itu juga terkenal ya. Kemudian dalam surat Safat ini As-Safat kita melihat A'udzubillahi minasyaitonirrajim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Kemudian Nabi Ismail berkata qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini ketika diskusinya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dan banyak contoh sekali dalam Al-Quran terkait dengan bagaimana diskusi orang-orang saleh itu memanggil ayahnya dengan abati. Nah, rahasianya apa ini? Nah, tadi kan pertanyaannya kan itu kan, kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan diksi abati? Karena ternyata kalau secara bahasa abati itu sifatnya perempuan atau keibuan. Keibuan. Kalau ibu itu kan lebih dekat dengan anaknya gitu kan, lebih sayang dengan anaknya. Kalau kita dulu mengenal ayah itu ya apa jauh gitu ya, jaim, agak apa namanya, tidak terlalu dekat dengan anaknya begitu ya. Anak juga agak-agak serem kalau ingin mendekat dengan ayahnya. Nah, ini satu gambaran yang keliru sebetulnya. Nah, semestinya kedua orang tua, ayah dan bunda, itu mestinya dekat dengan anaknya. Kedua-duanya dekat dengan anaknya. Nah, kenapa kok kemudian menggunakan khitabnya keibuan, ayah yang keibuan? Karena ini kalau kita ambilkan dari pendapat atau kemudian yang disampaikan oleh Syekh Munir Mahfud, beliau menyampaikan bahwa kenapa kemudian kita menggunakan abati, karena itu merupakan diksi yang mengartikan tanda hubungan yang kuat antara anak dengan orang tuanya, dengan ayahnya, yang memiliki keikhlasan ya dalam mendidik dan menasehati. Jadi hubungannya kuat erat. Saya juga pernah mendengar Ustadz Bendri menyampaikan bahwa abati itu ketika kita memanggil seseorang ayah ya, yang tidak terlihat atau jauh. Jadi ketika tidak dekat secara fisik, tidak dekat secara fisik ya, misalkan via surat, via telepon gitu ya, itu kita menggunakan abati. Nah, kalau abi atau aba begitu ya, itu yang kelihatan, yang dekat dengan kita gitu. Nah, kenapa kok kemudian menggunakan kitabnya abati? Karena ada rasa kerinduan yang kuat supaya ayahnya itu dirasakan dekat, begitu ya. Atau ayah-ayah yang ada dalam Al-Quran itu adalah ayah-ayah yang bukan pengangguran, semuanya sibuk, tapi dirasakan dekat. Nah, ini sampai Ustadz Bendri gitu. Nah, kata kuncinya di sana, Ustadz Riza. Jadi kita harapannya bisa menjadi ayah yang dirindukan. Ayah yang dirindukan sesuai dengan kata tadi abati itu satu. Betul. Dari kisah-kisah berbagai macam figur ayah, itu apa sih yang diinginkan? Yang diinginkan adalah ayah yang dirindukan, yang kemudian bisa membawa keluarga kepada keselamatan. Saya kira itu sedikit pada sore hari ini ya, Ustaz Riza. Ya, syukuran jazakallah Ustaz Isya ya, yang telah sharing kepada kita tentang
tadi ya figur seorang ayah, ya, figur ayah dalam Islam khususnya. Tadi ada Rasulullah, kemudian para sahabat ya, nabi Para gitu ya, nabi. para nabi, beliau-beliau ya, yang kemudian menjadi figur ayah yang menjadi contoh barangkali Betul. untuk kita semuanya. Dan tadi kemudian kenapa Ada kata diksi, kunci ya, gitu ya. diksinya itu diksi-diksi abadi gitu ya. Ternyata maknanya itu luar biasa ya. Karena kita kan mungkin ya kadang merasa bahwa ayah itu sosok yang kemudian mencari nafkah di luar rumah barangkali. Betul. Ya, yang di dalam Jauh rumah di itu sana, hanya sibuk di sana, betul di luar sekali. Yang di sana. dalam rumah hanya ibu atau Ibunya, bunda gitu yang ya. dekat dengan yang anaknya. dekat dengan anak-anak. Ternyata tidak gitu ya. Betul. Islam menginginkan bahwa seorang ayah pun harus dekat, sesibuk apapun kemudian Betul. aktivitas, maka harus dekat dengan Betul. anak. Masya Allah, luar biasa sekali ya pembahasan kita pada episode kali ini, ayah bunda dan sahabat utama semua. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode berikutnya ya. Barangkali nanti kita akan bicara juga tentang teknis ya, insya Allah teknis dalam mendidik ya, barangkali mendidik anak. Nah, itu saja barangkali pada kesempatan sore hari ini, semoga bisa bermanfaat ya. Selamat melanjutkan ibadah puasa, semoga Allah mudahkan aktivitas kita di Amin, bulan amin, suci amin, Ramadan amin. yang penuh berkah ini. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.